kepada Ustadz Adi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Para jamaah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sehat? Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Ramadan itu artinya apa, Pak? Pembakaran. Subhanallah. Baik, bab tentang makan ini, Bapak sekalian, para jamaah yang dicintai Allah. Saya ingin bahas bab tentang adab tentang makan. Makan itu ada adab-adab yang harus diperhatikan dan dijaga agar makan yang masuk ke perut kita itu berkah. Kalau makanan berkah itu gampang diajak taat. Tapi kalau makanan yang masuk itu nggak berkah, dibawa taat itu susah. Makanya pentingnya makan yang berkah. Nggak cuma halal, nggak cuma sekedar halal, tapi halal dan berkah. Yang pertama adab, tadi kan katakan puji Mas Adi itu paling biasanya bahas adab atau kecintaan pada Rasulullah. Kita bahas bab tentang adab makan dan minum. Pertama, ini adab yang pertama, ini sering dilupakan orang, yaitu mengambil makanan yang terdekat dari jangkauan kita. Itu yang pertama. Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu katanya, aku pernah berada di bawah dekat Rasulullah waktu makan. Di dekat Rasulullah SAW. Waktu makan tanganku terhulur kesana kesini, ya kesana kemari, hendak menjangkau talam atau piring tempat makan. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, ya hulam, ya anak muda, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan dahulukan makanan yang dekat. Maka jenengan kalau duduk di meja makan, jamuan makan, di depan jenengan kok tahu, ayamnya adom nih kono, ya wis rezekinya adalah tahu. Rasa ngelirik-lirik sing adom, nikmati tahu itu di depan. Itu yang dekat itu yang lebih utama untuk dinikmati, dimakan. Angel lagi. Makanya besok-besok kalau diundang acara makan, duduk di meja makan, menunya sudah di meja, perhatikan dulu posisi ayam sebelah mana. Posisi ayam sebelah mana, pilih duduk di situ. Ya kali ini pinter ya, wis ngerti teori ini soalnya. Kalau makan bareng-bareng, makan kebulan, itu kan makan bareng-bareng tuh, kebulan. Itu kalau kita makan yang dekat, kemudian lauk itu taruh di tengah, jangan dikuasai. Yang sebelah kebagian malah dicukuk juga, jangan. Ya. Itu ambil makanan yang terdekat. Ini penting, jaga adab dalam makan. Kedua, makan dan minum dengan cara duduk. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW melarang seorang laki-laki atau seseorang minum sambil berdiri, makan atau minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Pak, makan minum sambil berdiri itu mengurangi keberkahan. Enggak dosa, tapi makruh dan dapat mengurangi keberkahan. Contoh, jenengan hadir di acara pernikahan, kebetulan acaranya standing party. Standing party, makanya berdiri tidak dikasih kursi. Apa ya kalau kita hadir di acara pernikahan walimatul urs harus makan? Enggak kan? Enggak harus makan. Rugi mas, bismillah. Rugi terperang. Hitungan banget itu. Kalau kita masuk, dilihat ada kursi kosong atau enggak. Ternyata sama sekali nggak ada kursi, sudah pulang aja. Setelah salaman, masukkan amplop, pulang cari mie ayam aja di luar. Nggak usah harus makan di situ.
Tapi kalau kita masuk, perhatikan dulu, ada kursi kosong nggak? Ada 1, 2, 1, 2, 3, oh sono 5, lumayan. Segera cari piring, ambil makan. Begitu balik, terus penuh. Nah kalau sudah penuh, tidak ada tempat lagi, cari unda-undaan. Tangga itu, tangga-tangga. Usahakan untuk selalu duduk makannya, jangan berdiri. Jaga kehormatan wibawa kita sebagai manusia. Sebab kita ini bukan song desip. Ngomong medus itu kan makan. Kalau mereka tuh makan sambil berdiri. Manusia itu makhluk yang beradab, diajari oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari unda-undaan, cari tempat untuk duduk. Di mana kita bisa duduk, kita makan sambil duduk. Sanggup kursi boleh, tapi saran saya bukan sanggup kursi. Gawa tikar suka rumah. Tekan kono sekalian piknik. Jadi penting makan tuh usahakan sambil, jangan sok gaya-gaya kayak modern wae mangan sambil berdiri. Dikiranya mulia, dikiranya hebat. Tidak, itu justru menandakan kelemahan akalnya. Demi perut dia tinggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kalau misalnya malu bawa kursi sendiri, malu bawa tikar, gawa kresek, bungkus. Ya, salah cewek orang ini kursi kan, salah itu mereka sendiri. Kita nggak salah, nggak apa-apa bawa kresek, mau ngisi-ngisi nih. Kayak tau nih canggeli itu tadi, kos gimana ya? Bisa gimana? Yang ketiga, adab makan yang ketiga, mendahulunya dengan bacaan basmalah. Jadi sebelum makan kita baca basmalah, bismillah. Nah ini penting. Saya dengarkan ada ceramah seorang yang beliau mengatakan begini, kesalahan terbesar umat Islam itu makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah. Padahal dalam sunnah itu hanya cukup bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Orang kok kaku nih, bukan main. Ya terlalu kaku itu ya. Jangan terlalu kaku mulu. Kalau perintahnya baca basmalah, boleh dilengkapi. Bismillahnya Nabi itu lebih memudahkan baca bismillah. Mau lengkap lebih baik bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah. Ya, ditambahi bismika Allahumma amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca Allahumma barik lana tapi nggak baca bismillah, itu seperti orang masuk masjid ngerjakan qobliyah subuh, begitu qomat dia pulang nggak sholat subuh. Karena Allahumma barik lana itu sunnahnya, wajibnya itu membaca bismillahnya, itu yang wajib. Orang yang baca bismillah nggak baca Allahumma barik lana udah cukup. Sama saja dia ngerjakan sholat subuh tapi nggak ngerjakan qobliyah subuh, nggak apa-apa, wajib sudah dapat dia. Ini itu pentingnya baca bismillah untuk kita makan dan minum. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan. Langsung praktek. Kalau kita minum itu dianjurkan oleh Rasulullah dengan tangan kanan sambil duduk, lalu 3 tegukan. Jangan langsung gluk seperti onta kehausan. Tapi minumnya sekali teguk, sekali teguk, sekali teguk, 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pengen. Kalau bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah 3 kali begitu, apa kata para ulama? Maka air, bahkan dikatakan ini sebuah suatu hadis, orang yang minum dengan caraku seperti ini, maka selama air itu ada di dalam tubuhnya, ia tidak akan berbuat maksiat. Itu kalau minumnya cara yang seperti itu. Tapi boleh sekali bismillahnya sekali di depan, bismillahirrahmanirrahim, minum terus 3 kali, alhamdulillahnya terakhir, tidak masalah ya. Yang penting membaca basmalah, baca bismillah. Keempat, makan dan minum dengan tangan kanan. Ini penting, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kamu makan makanan, lakukan dengan tangan kanan,
ketika kamu minum gunakan dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Kebanyakan orang tangan kanan nyekel tahu, kiri nyekel lombok. Sing tahu gak ada masalah, lombok ini bermasalah. Kising marahi kena penyakit usus buntu. Ini makan pakai tangan kiri lombok. Kanan megang sendok atau makan pakai tangan kanan, kiri megang kerupuk atau garpu. Makan stick, tangan kanan mesti megang pisau, kiri megang garpu. Setelah dipotong, kiri celok, masuk ke mulut. Persis itu gayanya setan makan gitu. Umat Islam tuh umatnya Nabi Muhammad, sudah diajari makan jangan meniru gayanya setan. Usahakan pakai tangan kanan. Meskipun makan gorengan, tahu dijepit pakai jempol dan telunjuk gini, nanti lombok cepet di sini antara telunjuk dan dari tengah ini. Gini bisa kok. Mau tak prakteknya orang tahu nih. Tahu nih soalnya. Makanlah dengan tangan kanan. Ini penting. Nah, terus gini. Kita itu kadang makan kan pakai tangan gitu. Dianjurkan, disunahkan makan itu pakai jari. Pakai jari. Kenapa? Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan. Rasul itu bukan dokter, tetapi apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah diteliti secara keilmuan, secara ilmiah, di tangan kita itu ada namanya enzim lizozim. Enzim lizozim itu kalau kena makanan, nempel di makanan, makanan itu akan mudah tercerna dalam perut. Itu keunggulannya kalau kita makan pakai tangan kanan daripada pakai sendok. Kecuali menjelaskan dari bakso, sop, mie ayam, jangan pakai tangan, melonyoh tadi jadinya. Kalau makan itu yang wajar pakai sup, pakai garpu, pakai sendok. Tapi makanan padat gunakan pakai tangan itu, lebih bagus pakai tangan. Itu makanan akan lebih mudah tercerna. Cuman herannya orang sekarang lebih percaya dengan plastik daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Plastik kiloan, lebok ini. Makan pakai plastik. Betul nggak betul? Itu plastik pernah dicuci nggak sejak dari pabrik? Nggak pernah. Kalau makan pakai tangan itu mesti dicuci. Seperti kertas minyak itu. Kertas minyak, bungkus nasi pak. Itu sejak kena pabrik, sejak di pabrik kena mesin-mesin, dibawa di truk segala macam, sampai di warung makan kena nasi, apa pernah dicuci? Tidak pernah. Lebih higienis bakul gudeg nganggo godong pisang, pakai daun pisang, paling dikepit nengkel. Gini apa lagi? Ya itu anak enzimnya juga. Namanya enzim kelek. Merek gudegnya warung nih, gudeg kecut Jogja lagi. Jadi baru kok kelek ini. Sekarang kita enggak niki deh, saya bisa pakai kain biar tuh ngunggin ini gue kelek. Dengar mangan kita tegon. Lah, kita kan makan pakai tangan kanan, terus tangannya kotor. Kita makan bareng-bareng, ada orang lain di situ. Terus aus, keseret, mau minum. Biasanya ngambil pakai tangan kiri karena tangannya kotor yang kanan. Betul apa betul? Padahal tidak boleh minum pakai tangan kiri. Terus solusinya gimana? Ya kanan aja Ustaz, nggak apa-apa. Gak usah pakai tangan kiri, tangan kanan aja. Toh gelasnya juga bakal kotor, bakal dicuci. Toh kalau pakai tangan kiri, gelas tetap bersih. Nanti setelah dimakan, diminum, juga nanti bakal dicuci. Secara logika meh betul. Tapi ada yang dia tinggalkan, yaitu adab. Kenapa para ulama menganjurkan apa? Ngambil pakai tangan kiri. Lalu ketika makan minum didorong pakai tangan kanan. Kenapa mesti begitu? Karena kalau kita minum
pakai tangan kanan yang kotor, cuek saja kita taruh begitu, sego, bawang, lombok nempel di gelas. Lalu orang di sebelah kita yang melihat, jijik, nanti mereka hilang selera makan. Karena itu, karena posisinya kita sedang ada orang lain, hargai orang lain. Makan ngambilnya pakai tangan kiri, tapi pas masuk mau diminum dorong pakai tangan kanan. Itu adab penting. Makanya kita mesti belajar adab. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Makan minum pakai tangan kanan. Kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengambil makanan. Wahai Ijan, kita itu kalau prasmanan, pesta pernikahan bareng sama istri, bu stop, ngapa? Ojo mangan segose, soto, somai, bakso, engko keri terakhir baru makan nasi. Sudah kenyang makan nasi pulang. Bu, aneh baliklah. Ojo buru-buru tuh. Lah apa meneh Pak? Es krim. Ya Allah. Padahal mungkin tuan rumah itu menyediakan beraneka ragam makanan itu sebagai alternatif. Yang tadi sudah kenyang sudah makan dari rumah, tuh ada yang ringan, ada soto, ada mungkin somai yang ringan. Yang memang lapar tuh ada makanan berat, watu, pasir, besi, yang berat-berat itu ada di sana. Jadi itu mungkin bisa jadi sekedar pilihan. Tapi kan kita pengennya semua. Alasannya kok mau rugi. Mau 1.200 kok gurmangan sego, rugi. Jangan berlebih-lebihan. Nah, puasa besok itu kita dituntut untuk jangan berlebih-lebihan. Karena itulah kita dilatih oleh Allah untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib. Ditawari dawet, tolak. Tawari es oyen, tolak. Tawari cendol, tolak. Itu latihan nahan hawa nafsu, latihan. Kalau sudah latihan, biasanya ada ujian. Kapan ujiannya orang berpuasa? Bukan siang-siang, itu baru latihan. Ujiannya itu saat dengar azan maghrib, itulah ujian. Kebanyakan kita begitu azan maghrib sikat kabeh, wah gorengan gak cukup 1, nambah 2, 3, 4. Sate gak cukup 1 tusuk, 2, 3, semua dicicipi makanan. Jadi kita itu kuat 14 jam nahan hawa nafsu, tapi gara-gara azan maghrib melepaskan hawa nafsu seperti melepaskan binatang buas dari kandangnya. Gagal puasanya itu, gak sukses. 14 jam latihan berhasil kok ujian malah gagal. Seperti anak yang mau ikut ujian, dia try out dulu. Try out itu latihan. Try out nilainya besar-besar. Begitu ujian jeblok. Nah itulah kita. Saat siang mampu kuat, tapi saat ujian adzan maghrib malah jeblok. Nah itulah bahayanya. Maka Nabi Muhammad mengajarkan ketika buka puasa, Nabi sukanya air putih dan kurma. Kenapa? Karena dua makanan itu tidak membangkitkan hawa nafsu. Orang minum cendol kurang segelas, nambah lagi. Kenapa? Itu minuman yang membangkitkan hawa nafsu. Buka puasa kok cukup 1 bakwan? Tidak cukup, nambah bakwannya 2, 3, betul? Karena itu makanan yang membangkitkan hawa nafsu. Tapi ini air putih, coba apa ada orang minum? Gelek-gelek. Wah enak. Air putih kok enak. Terus jenengan buka pakai kurma, paling berapa butir? 3. Ini ada ceritanya suami, bapak orang Trawian di masjid. Ngapa Pak? Keluarkan rakyat laku imangan kurma, keluarkan kurma. Tidak ada orang kekenyangan makan kurma. Itulah kenapa buka puasa itu kata Rasul itu diperintahkan tetap menahan hawa nafsu. Sehingga guru saya mengatakan, hati-hati oleh kalian, buka puasa itu masih puasa. Buka puasa itu masih puasa. Tak ulangi, buka puasa itu masih puasa. Dengarkan ya, buka puasa itu masih puasa. Yang di rumah. Maksudnya apa? Walaupun sudah boleh berbuka, tetaplah menahan hawa nafsu.
Itu latihan supaya makan jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bahkan diriwayatkan dari Abu Jaifah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat. Orang yang paling banyak kenyang di dunia, besok paling lapar di akhirat. Makanya Nabi itu pernah lapar siang-siang itu, ditahan sama Nabi. Bukan puasa, hari biasa, ditahan sama Nabi. Terus datanglah Sayyidina Umar, lihat Rasul itu kayaknya kelaparan, ternyata benar ganjel batu di perutnya itu. Ya Rasul, apakah kau sangat lapar ya Rasul? Betul ya Umar, saya lapar sekali. Kenapa engkau nggak bilang? Kalau kau bilang pasti sudah aku siapkan makanan. Kata Rasulullah, ya Umar, tidak usah repot-repot, aku tidak ingin merepotkan sahabat-sahabatku. Ya Rasul, tidak ada yang merasa direpotkan. Justru kami senang ketika kami bisa melayanimu ya Rasulullah. Jangan ya Umar, justru dalam kondisi lapar ini aku bisa berdoa kepada Allah. Aku minta sama Allah, ya Allah, jangan jadikan umatku merasakan lapar, perihnya lapar seperti perihnya yang aku rasakan. Doanya Rasulullah ketika perutnya lapar, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan perihnya lapar sebagaimana perihnya aku menahan lapar. Maka kita sebokek-bokeknya kita tetap bisa makan. Bener enggak? Orang kita ngutang, orang kita makan di angkringan, bayarin kok ya ngebuan. Tapi sebokek-bokeknya kita nggak ada yang sampai ketok kelaparan banget. Mesti ada lah makan. Masya Allah. Jadi jangan berlebih-lebihan. 6. Mensyukuri dan mengakhiri dengan tahmid selesai makan, berdoa selesai makan. Tadi diawali dengan basmalah, baca doa, diakhiri dengan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Nah ini penting. Jangan sekali-kali mencela makanan. Lah ini adab yang sering kita tinggalkan. Disuguhi makanan, kita komentar. Komentarnya apa? Komentar kita, bumbunya kurang meresap. Wah, itu komentarnya. Makan ayam tuh ngomong bumbunya kurang meresap. Makan keasinan. Komentar. Dikasih ayam crispy, tepungnya kekerasan. Disuguhi ikan goreng, gorengnya kurang kering. Terus komentar, terus mencela makanan. Nabi itu mengajarkan kepada kita jangan mencela makanan. Nabi itu kalau suka dimakan, kalau tidak suka ditinggalkan tanpa komentar. Maka Rasul itu pernah pulang ke rumah, tanya, ya Aisyah, ada makan apa? Ya Rasulullah, saya nggak ada yang bisa saya masak, adanya gandum sama cuka. Apa kata Rasulullah? Ini cuka sebaik-baik lauk makan. Mangan karo cuka, piye rasane? Tapi kata Rasul, ini sebaik-baik lauk untuk makan. Dan Nabi makan tanpa mencela makanan. Subhanallah, itu Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi itu pulang dalam keadaan tidak puasa. Siti Aisyah sudah bikinkan Nabi pulang. Nabi itu tidak puasa. Pulang ke rumah, lapar. Ya Aisyah, bikin makanan apa? Gelagapan Siti Aisyah. Ya Rasulullah, maaf, saya belum sempat masak makanan ya Rasul. Oh tidak apa-apa, saya puasa sunnah hari ini. Selamat, kata Aisyah, selamat. Tadi sudah takut ya, selamat. Suatu hari yang lain, Nabi pulang dari masjid dalam keadaan berpuasa. Karena pas hari Senin atau Kamis, hari puasanya Nabi pulang dalam keadaan puasa. Malah Siti Aisyah lupa. Nah itu hari Senin atau Kamis, hari Nabi puasa. Siti Aisyah bikinkan makanan, sudah disiapkan jamuan lengkap di situ. Begitu Nabi ketuk pintu, Assalamualaikum, Nabi lihat makanan, Siti Aisyah langsung kaget. Astagfirullah, ingat, ini Nabi kan langsung, maaf ya Rasulullah, saya lupa kalau hari ini kau pasti sedang puasa. Maaf ya Rasul, aku malah sudah bikinkan makanan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya zauji, wahai sayangku,
hari ini aku pas gak puasa, hari ini aku tidak puasa. Dibatalkan. Ketika sebelum jawab, dia sudah niat batalkan Rasulullah. Hari ini aku tidak puasa, ayo kita makan. Subhanallah. Demi menghargai istrinya, Nabi Muhammad yang berpuasa membatalkan puasa demi menjaga perasaan istrinya. Jenengan jangan gaya-gaya puasa Senin Kamis bertamu ke rumah orang disuguhi makan, maaf lagi puasa sunnah. Gaya tenan ini. Sok soleh. Sok soleh kok. Ya soleh itu. Kalau memang lagi Nabi sama istrinya aja membatalkan kok. Kalau jenengan disuguhi makan bertamu lagi puasa, batalkan, nyenangkan hati orang. Maka bagi yang sering puasa Senin Kamis, saran saya, sering-seringlah silaturahim. Puasa pahalanya dapat, nyenangkan orang lain dapat, semuanya dapat. Gak usah khawatir, pahala tidak akan tertukar. Baik. Jangan suka mencela makanan. Ini nomor 7. Nomor 8. Isya jam berapa? Bentar lagi ya. Jangan makan dengan terburu-buru. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, apabila dihidangkan makanan di hadapanmu sedangkan waktu sholat sudah datang, maka hendaklah kamu makan terlebih dahulu dan janganlah kamu makan terburu-buru. Lakukanlah sholat setelah kamu selesai makan. Itu Nabi. Makanan disajikan, azan, Allahu Akbar, rasa sok alim, sok soleh. Belum disentuh toh, sholat dulu aja. Kita sholat dulu, jangan makan. Allah lebih utama daripada perut. Sok tenang juga ya. Nabi aja perintahkan la sholat bi hadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau sudah dihidangkan makanan. Makan dulu bareng-bareng, setelah makan baru sholat berjamaah. Dapat pahala 2. 1 hidupkan sunnah, 2 pahala sholat berjamaah. Tapi kan sholatnya jadi tidak di awal waktu. Sholat itu, waktu sholat itu dibagi 3. Sepertiga awal, sepertiga di tengah, dan sepertiga akhir. Misalnya duhur jam 12, asar jam 3 sore. Berapa jam itu? 3 jam. Berarti sholat dari jam 12 sampai jam 1 itu masih kategori awal waktu. Jam 1 sampai jam 2 itu waktu mubah. Jam 2 sampai jam 3 itu waktu makruh. Jadi kalau jenengan sholat duhur jam 12 sampai jam 1 itu masih di waktu afdol, masih di awal waktu. Awal waktu itu bukan berarti begitu masuk langsung adzan, langsung qomat. Enggak juga. Sepertiga awal menurut kesepakatan para ulama itulah waktu awal sholat, afdolus sholat, afdol sholat. Makanya kalau di Solo itu di Masjid As-Sekaf itu sholatnya zuhur jam 12:30. Adzan jam berapapun ditulis di sana. Di sini adzan jam berapapun, qomat jam 12:30. Ngasih kesempatan untuk karyawan makan dulu. Setelah makan baru bisa ke masjid, sholatnya gak ketinggalan. Begitu. Dan itu tetap di awal waktu. 19. Menghabiskan makanan. Ini penting. Jadi kata Rasul SAW dalam sebuah hadis, Nabi berkata, karena kalian tidak mengetahui di bagian makanan kalian yang mana berkah itu oleh Allah turunkan. Makanya orang zaman dulu ngasih tahu kalau makan itu nek mangan segone ditekke, nek orang kok pitike mati, nek orang kok berase nangis. Kenapa? Ya itu maksudnya suruh dihabiskan, karena kita nggak tahu keberkahan nasi yang di Allah turunkan berkah itu di nasi yang mana. Berusaha dihabiskan. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita makan, selesai makan dijilati tangannya. Jangan langsung, nggak boleh cuci tangan dulu atau dilap, nggak boleh. Perintahnya Nabi selesai makan yang pakai tangan gitu dijilatin dulu. Nanti sudah selesai bersih dari makanan baru cuci tangan. Warak Mas Adi nggak kuat jilati, kasihkan temennya. Ini ketawa karena jigongin jijik kan, karena jijik bayangan kita. Tapi kalau Rasulullah SAW makan tangannya gini, sudah siap sahabat jilati tangan Rasulullah SAW. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad itu begitu, bagaikan langit dan
sumur bor. Kalau Nabi itu, Masya Allah. Makanya kalau jenengan makan, ternyata sisa mubadir. Kalau dihabiskan nggak kuat. Solusinya bagaimana? Solusinya, ketika jenengan sudah tidak kuat makan, diniatkan, ya Allah, saya niatkan sisa makanan ini saya sedekahkan untuk hamba-hambamu yang lain, makhlukmu yang lain. Mungkin semut, mungkin pitik, kucing atau yang lain, terserah. Pokoknya kita niatkan, ya Allah, sisa makanan ini saya niatkan untuk makhlukmu yang lain. Makanya jadi bernilai sedekah, tidak bernilai mubazir. Baik, para jemaah sekalian, sudah isya, alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang adab makan. Karena besok ini kan kita banyak buka sahur, yang harusnya makan 2 kali, puasa malah kita makannya 5 kali toh. Saat beduk makan, sholat maghrib, pulang maghrib makan, habis itu adzan isya berangkat ke masjid, sholat tarawih, pulang tarawih makan, habis makan tarawih berangkat ke masjid tadarusan sampai malam, pulang tadarus makan, terus sahur makan, puasa malah makannya sampai 5 kali. Ya aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita jangan tergolong seperti orang yang seperti itu, yang berlebih-lebihan. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, dipanjangkan umurnya sampai ketemu bulan Ramadan, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan semua oleh Allah SWT. Bil khusus besok di malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir. Gak usah mikir ganjil genep, karena ganjil Muhammadiyah beda kalau ganjil NU. 10 hari terakhir ganjil semua. Jenengan yang pengen berubah nasibnya, tulis dari rumah keinginan-keinginannya. Misalnya 1, ya Allah, semoga tahun depan saya, setelah Ramadan ini saya ketemu jodohnya yang belum nikah. Ya Allah, semoga setelah Ramadan ini sakit yang sudah lama gak sembuh ini Kau angkat penyakit saya. Ketiga, yang belum punya anak, ya Allah, semoga setelah Ramadan ini Kau beri saya keturunan. Yang punya hutang gak lunas-lunas, ya Allah, semoga setelah Ramadan ini Kau beri saya kemudahan bayar utang. Dan itu doa-doa dibaca di 10 malam-malam terakhir, terus dibaca, qabul. Kenapa? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surat At-Dukhan, malam Al-Qadar itu malam ditulis ulang nasib manusia. Ditulis ulang nasib manusia. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah hapus takdir yang lama, diganti takdir yang baru. Kita oleh Allah diberi kesempatan untuk campur tangan mengubah takdir hanya pas di malam Lailatul Qadar. Tulis, ya Allah, cukup 2 periode saja. Boleh. Tapi diwocok di 10 malam terakhir. Ada 10 permintaan, dibaca, jangan males. Jangan sampai masjid, ya Allah bocor dewe, ya Allah. Dibaca, jangan males. Insya Allah apa yang kita minta, kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.